Lagi rame nih tentang KUHP baru, salah satunya soal aturan kalau menghina presiden bisa masuk penjara. Tapi jangan terfokus pada satu konteks itu aja. Yuk kita bedah fakta KUHP baru. Yap, mulai 6 Januari kemarin, hukum pidana nasional mulai alami perubahan. Biar nggak makin salah paham, ini perubahan yang paling mencolok pada KUHP baru. Yang pertama adalah paradigma. Dulu hukum pidana cenderung berorientasi pada penghukuman, sedangkan pada yang baru, hukum pidana lebih modern, humanis, dan berkeadilan. Dengan itu, KUHP baru memperluas variasi sanksi pidana agar lebih proporsional dan kontekstual dengan perbuatan pelaku. Yang kedua adalah jenis pidana. Dulu bentuk pidana hanya sebatas penjara dan denda, betul? Nah, sekarang ada 3 bentuk pidana baru sebagai alternatif dari bentuk pidana yang lama, yaitu ada pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta sistem denda berbasis kategori. Yang ketiga adalah pidana mati. Dalam KUHP lama, hukuman mati bersifat mutlak tanpa mekanisme evaluasi. Sedangkan saat ini, terpidana mati diberikan masa percobaan selama 10 tahun. Jika menunjukkan perbaikan perilaku, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Yang keempat, KUHP baru berkonsep keadilan restoratif. Jadi sekarang penyelesaian perkara dapat menggunakan hukum adat atau living law, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Terakhir, dalam KUHP baru memperjelas posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat dijatuhi sanksi berupa denda dalam jumlah besar, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran. Nah, sedangkan dalam penghinaan pemimpin negara, Wakil Menteri Hukum Edward Omar, pada keterangan pasal 218 ayat 1 yang dimaksud menghina adalah menista dan memfitnah. Sedangkan kritik dalam pasal 219 ayat 2 dengan jelas dikecualikan karena kritik adalah kebebasan berekspresi yang dilakukan untuk kepentingan umum. Nah, menurut kalian apa aja sih yang menarik di KUHP yang baru ini? Yuk lanjut diskusi di kolom komentar.